pesan gua, lu tuh harus hati-hati. Biar lu tuh nggak jadi korban Pak Sakti selanjutnya. Jangan bilang kalau kamu udah jatuh cinta sama perempuan kampung itu. Aku nggak nyangka, Bu. Sakti ngebakar gedungnya sendiri supaya aku masuk perangkapnya dia. Sekarang aku harus ngejauh dari Sakti. Aku harus lupain Sakti. Cinta, kalau kamu ingin mengundurkan diri, kamu datang langsung ke kantor. Kamu ngomong sama papa, karena selama ini dia mempertahankan kamu. Kenapa aku sedih yang melihat Sakti pergi? Sebenarnya apa yang udah aku rasakan terhadap Sakti? Enggak. Aku nggak boleh hanyut sama dia. Udah terbukti, dia itu cuma mau menjerat aku aja. Kantornya gede banget. Cinta, yakin Cinta mau berhenti kerja? Iya, Man. Aku harus hentikan semua ini. Aku nggak mau terus-terusan terjebak dalam permainannya dia. Aku yakin kok, di perusahaan lain pasti ada rezeki buat aku. Udah Cinta, Arman selalu ngedoain buat Cinta yang terbaik. Ya udah, Arman pergi dulu. Yang Bebek nungguin, kasihan. Nanti Cinta. Makasih ya, Man. Iya. Mbak Cinta. Ya, Pak. Ada apa? Mbak Cinta disuruh langsung ke ruang meeting di lantai 4. Pak Pana sudah menunggu di sana, Mbak. Sebenarnya ada apa sih kita disuruh kesini? Gue juga nggak tahu nih. Semalam tuh gue cuma di WA sama Sakti katanya suruh kesini, nggak ngerti. Mereka siapa ya? Sama gue juga nggak tahu. Pak Prana mana? Apa gitu doang? Hai sayang. Sakti. Halo babe, pasti kamu mau ngasih kejutan deh buat aku. Jadi lu semua pacar Sakti? Ya ampun. Jadi ini semua pacar-pacarnya Sakti. Hah, sebanyak ini. Ngapain mereka dikumpulin di sini? Terima kasih, karena kalian semua sudah datang ke sini. Aku minta maaf, karena selama ini aku udah nyakitin kalian. Dan aku sadar, apa yang aku lakuin adalah salah. Dan aku ingin berubah. Aku ingin menjalin hubungan yang serius dengan seseorang. Aku mengundang kalian ke sini supaya kalian kenal dengan seseorang itu. Karena dia juga ada di sini. Hatiku nggak pernah salah. Dan aku sudah mantap dengan pilihanku. Cinta, mungkin kamu bukan yang pertama. Tapi kamu adalah yang terakhir. Kamu mau kan menerima cinta? Gara-gara lo ya, Sakti jadi ninggalin gue. Tenang dulu, jangan pakai emosi dong. Tunggu. Ini semua salah gue. Kalau kalian mau marah, kalian silakan marah sama gue. Cukup. Mau ngapain kalian? Sakti! Awas, minggir semua. Jangan sampai kalian jadi nyakitin Cinta. Minggir! Ayo, kita pergi dari sini. Bro, kenapa lu? Tolong bantuin gue. Gue dikejar sama mata-matan gue. Lo jangan senyum dulu ya. Masalahnya mata-matan gue pada ngamuk. Ini makin asik nih. Yaudah, lo beresin Sakti. Siap.
Kenapa kenapa? Mas, lihat Sakti nggak? Sakti itu di... Sakti itu di sana. Jangan mainin kita ya. Kita nanya bener-bener, Sakti di mana? Mbak. Waduh, Hati-hati dokter. Tidak apa-apa, hanya terkilir ringan saja kok. Sebentar saya buatkan resep obat dulu ya. Masih sakit? Pakai nanya lagi. Menurut kamu kayak gimana? Hah? Kalau udah nggak sakit itu kayak gini nih. Nih, oh, gituin. Kok ketawa sih? Ini nyebelin banget ya. Mau ngapain kamu? Aku itu mau nyuntikin kamu. Soalnya kamu itu suka nyakitin perasaan cewek. Siapa bilang aku gak punya perasaan? Karena aku cinta sama kamu. Itu artinya aku masih punya perasaan. Kancang makin bergetar dirimu. Kamu apaan sih? Kamu tuh dasar playboy, raja gombal. Jangan bergombal, enggak pokoknya. Dengar, aku gak gombal. Aku serius sama kamu. Aku kan udah insaf. Aku gak mau jadi playboy lagi. Lagian serem, kejar cewek-cewek kayak tadi. Ih, ngeri. Nggak bisa. Pokoknya kamu nggak boleh insaf sebelum aku suntikin kamu. Supaya sembuh. Jangan. Dokter, maaf. Jangan terlalu banyak bercanda. Iya, dok, maaf. Ini resep obatnya. Maafin ya, dok ya. Nggak apa-apa kok. Saya juga pernah merasakan muda, jadi tahu bagaimana rasanya orang sedang jatuh cinta. Siapa yang jatuh cinta ya, dok? Dia yang jatuh cinta, saya sih enggak, dok. Biasa dokter. Cewek kalau suka tuh suka gengsi. Yaudah, yuk. Kamu tuh apaan sih? Siapa juga yang jatuh cinta sama kamu? Tapi nama kamu Cinta kan? Ya iya sih aku cinta. Nah, itu kan aku. Cinta sama siapa? Hah? Sama aku kan? Kamu apaan sih? Kamu kerjain aku ya? Kamu ngeselin banget. Ya udah dokter, makasih ya dokter. Kamu ngeselin banget sih. Ya Allah, wes bengi tenan. Cinta durung mulai-mulai. Ada apa ya? Au. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Dok, kamu kenapa kok jalannya bingung kayak gini? Masya Allah, diapain? Bu, tadi Cinta jatuh. Tapi udah nggak apa-apa kok. Tadi Cinta udah dibawa ke dokter dan diobatin sama Sakti. Oh, baik banget tuh anak ya. Udah ditolak lamarannya, masih mau-maunya nganterin kamu. Jangan-jangan kamu udah berubah pikiran ya? Udah menerima lamarannya Nak Sakti, ya? Kok godek? Dok, berarti Nak Sakti itu tulus sama kamu. Kalau enggak, ngapain juga dia nganterin ke dokter, nganterin tulang, ya tak? Turun saya, Pak. Nggak enak Pak ngeliatin orang, apalagi ada Pak sama Pak Ardi, Pak. Saya bisa kok jalan sendiri ya, Pak ya. Turun, Pak. Udah nggak apa-apa. Biarin aja. Biar mereka tahu cintanya aku sama kamu. Loh, malah mesem-mesem dewek. Pasti sekarang kamu sama Anak Sakti udah makin akrab ya. Ibu apaan sih? Udah malam. Cinta mau istirahat. Cinta. Apa sih yang kamu rasakan, Dok?
Apa benar ya? Sakti jujur sama perasaannya. Dan apa benar? Sakti rela mutusin semua pacarnya demi dapetin aku. Dan aku sadar, apa yang aku lakukan adalah salah. Dan aku ingin berubah. Aku ingin menjalin hubungan yang serius dengan seseorang. Cinta, maukah kamu menikah denganku? Gue bukannya mau nakutin hatinya Cinta, tapi Cinta udah nakutin hati gue. Mungkin kamu bukan yang pertama, tapi kamu adalah yang terakhir. Lamunan datang membuka kenangan saat pertama ku mengenalmu. Kau menatapku, perhatikanku sampai aku pun malu. Tapi entah mengapa malam sampai ke malam pikiranku selalu tertuju. Kamu, mengapa harus kamu yang membuat hatiku bergetar tak menentu. Rindu sungguh aku merindu pada kamu. Kau menggodaku, permainkanku, ku benci sebenci-bencinya. Tapi entah mengapa malam sampai ke malam pikiranku selalu tertuju. Kamu, mengapa harus kamu yang membuat hatiku Kayaknya anak Inyong lagi walinlam jatuh cinta. rindu. Kalian dengar nggak? Tuh, suara Cinta tuh. Iya. Asik kan? Cinta asik, coy. Ya, coy. Joget mana asik, coy. Cinta goyang, asik, goyang terus sampai pagi. Udah goyang, asik nih. Baru musik dangdut, udah goyang ayo. Udah goyang terus sampai pagi. Goyang bebek, goyang beb, Goyang. Kata yang ronda, malah joget-joget di sini. Ini pasti lagi ngayal kan? Ngayalin Cinta kan? Iya, yang bebek tuh marah-marah terus ke Arman. Giliran yang bebek mikirin Pak Sakti aja. Pokoknya mulai saat ini aku nggak mau dijajah sama wanita. Pokoknya mulai malam ini kita bisa ranjang. Ayo bebek mau bisa ranjang? Iya. Orang mau jaga ronda, ya pasti pisah lah. Kita mau ikut nginep di ronda. Ayang bebek, masa aku mau bobo sendirian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cintanya udah siap, Ibu? Nah, Sakti mau jemput Cinta. Iya, Ibu. Dianya lagi siap-siap. Nggak apa-apa, biar saya tungguin. Kok wajahnya lesu amat, kayaknya kurang tenaga gitu. Ya mungkin karena semalam saya masuk angin, Bu. Kemarin juga saya main basah-basahan. Kamu bikin teh manis dulu, Gi. Buat Nak Sakti, biar tenaganya pulih lagi.
Iya, Bu. Sebentar ya. Aduh. Sakti. Aduh, pasti ibu lagi marahin Sakti deh. Terus ibu lagi ngapa-ngapain Sakti? Atau mungkin Sakti lagi ditampar sama ibu? Aduh, kan baru kemarin Sakti aku tampar. Masa sekarang ibu nambahin lagi sih? Ibu. Aduh. Kirain aku kenapa? Taunya malah kerokan. Pelan-pelan, Bu. Iya. Udah ya, Bu deh. Lah, iki abang tenan iki. Wes ke dalam masuk angin, Nek. Kasian. Ya udah nih, kamu minum teh hangatnya dulu biar badan kamu ikutan hangat ya. Makasih ya. Makasih ya. Ibu sama Cinta udah perhatian sama saya. Saya ngerasa udah seperti keluarga sendiri. Ibu mau siap-siap dulu, beresin dagangan. Makasih, Bu. Ya. Gimana? Apa kamu masih meragukan cintaku sama kamu? Oke. Kalau kamu masih meragukan cintaku, aku akan buktiin. Aku akan kenalin kamu ke keluargaku malam ini. Mau ya? Ingat loh, kata pepatah, nggak kenal itu maka tak sayang. Jadi kamu kenal dulu keluargaku, baru deh kamu sayang sama aku. Ih, kamu apaan sih? Gombal banget. Ya makanya, kamu mesti mau dong. Mau ya? Loh, kok kamu malah pakai baju sendiri? Bukannya pakai baju yang dikasih sama Nak Sakti loh. Bu, aku mau Sakti dan keluarganya menerima aku sebagai diri aku sendiri. Dan nanti ketika Sakti sama keluarganya ngelihat Cinta, itu sebagai cinta, bukan sebagai orang lain. Jadi aku nggak harus pura-pura, Bu. Iya. Kamu wes bener. Keluarganya Sakti kudu melihat kamu apa adanya. Ini. Tadinya kalung ini harusnya mau ibu kasih ke kamu saat kamu menikah nanti. Tapi karena sekarang kamu mau ketemu sama keluarganya Sakti, kamu kudu pakai ini. Biar cantik, ya. Sini. Ibu pakai ini. Sik, kebalik. Nah, apik ta? Makasih ya, Bu. Ini rumahku. Rumah orang tuaku. Cinta, kok kamu gak pakai baju sama perhiasannya aku kasih? Maaf, Sakti. Aku mau keluarga kamu terima aku apa adanya. Ayo. Ayo masuk. Kamu gak usah khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu kan udah kenal sama Papa, sama Mas Arga. Aku juga udah bilang sama Mama, sama kakaknya. Jadi mereka udah siap menerima kedatangan kamu. Ayo masuk. Kamu tunggu di sini ya. Aku panggil Mama dulu. Iya.
Ma. Nono, itu tuh ada pacarnya Mas Sakti. Awas aja tuh cewek. Ya udah, kamu sana lagi. Saya akan bikin kejutan buat dia. Siap, Non. Ya udah cepetan sana. Iya, oke, Non. Ada tamu. Mau minum apa, Non? Nanti aja, Bi. Tapi saya mau numpang ke toilet di mana ya? Gak mau minum dulu gitu, Non? Enggak, nanti aja. Ya udah, kalau gitu saya antar ya, Non. Ayo. Terima kasih, Bi. Mari, Non. Ini telalapnya, maksudnya toiletnya, Non, silahkan. Makasih ya. Bi, maaf. Tisunya di mana ya? Di dalam habis? Tisunya ada kok, stoknya di laci. Oh yaudah, saya ambilin ya, Non ya. Sebentar. Aduh. Bi, kenapa sih Nisi yang kena sih? Aduh. Bi, kenapa? Enggak apa-apa kok, Non. Ini pasti kerjaan Non Kania. Oh, jadi ini yang dia bilang mau kasih kejutan untuk Non Cinta. Saya jadi takut daun nih. Ada apa? Aduh, itu Den tadi saya kepleset di kamar mandi. Kok bisa sih? Makanya kamu kalau bersihin kamar mandi itu yang bersih. Gimana kalau Cinta yang masuk terus kepleset? Itu sih licin bukan gara-gara... Gara-gara apa? Gara-gara mungkin saya kurang bersih, ituin lantainya, Den, maaf. Aduh. Makanya lain kali kalau bersihin toilet, lantainya juga ikut dibersihkan ya. Iya, Pak, maaf. Cinta, kenalin ini Mama, itu kakaknya, istrinya Mas Arga. Kok kamu itu beda ya sama pacar-pacar Sakti yang sebelumnya? Yang cantik, elegan, enak dilihat. Kamu kayaknya sederhana banget ya? Saya justru suka kesederhanaan seperti ini. Tampil apa adanya. Terima kasih, Pak. Dan tadi saya dengar dari klien saya katanya suara kamu bagus ya? Benar? Iya Pak, bener Pak. Suara Cinta tuh merdu banget. Ya? Oke, kalau gitu boleh dong. Ini satu lagu buat kita ya. Oke? Ya? Oke? Enggak kok, Pak. Suara saya biasa aja. Ayo dong Cinta, kamu jangan merendah kayak gitu. Suara kamu bagus loh. Papa kan pengen dengar suara kamu. Ayo dong. Ya udah. Kamu yang mencuri hatiku, membuat aku gelisah tak menentu, dada berdebar-debar, kencang bergetar. Oh, karena kamu pria tampan sungguh begitu rupawan, dia menggoda, merayu-rayu
Gimana? Bukan kamu doang kan yang punya suara bagus? Iya mbak, suara saya memang nggak ada apa-apanya dibandingkan Mbak Kania. Ah, kalian berdua luar biasa. Tapi mah, suara dia kan biasa aja kan? Masih bagusan aku kemana-mana kan? Iya sayang, suara kamu jauh lebih bagus daripada dia. Iya dong, Ma. Halo? Iya. Oh, iya. Siap. Iya, Pak. Jadi Bapak mau conference call? Saya tunggu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ya, Pak. Ini klien Bapak yang sangat penting. Dia mau conference call, ada hal penting yang dia mau bicarakan. Jadi kalian ikut Bapak. Oke? Iya, Pak. Aku temenin Bapak dulu ya. Nggak lama kok. Ma? Bapak kamu punya bisnis apa? Bapak saya sudah meninggal, Bu. Oh, berarti ibu kamu dong ya yang punya bisnis? Ibu saya penjual gado-gado. Dia kan anak orang miskin, Ma. Yang bermimpi pengen jadi Cinderella, menggayat cowok kaya. Kamu dengerin ya. Anak saya, Sakti. Dia bukan orang yang bodoh. Kamu deketin Sakti, mau mendompleng nama besar keluarga ini kan? Deg-deg, hatiku tak menentu berdebar, kancang makin bergetar dirimu, sempurna di mataku cintamu, pas kena di hatiku. Deketin Sakti, mau mendompleng nama besar keluarga ini kan? Astagfirullah. Enggak, Bu. Saya nggak seperti itu. Saya nggak pernah bermimpi menjadi orang kaya dengan cara seperti itu, Bu. Dan kalaupun saya sukses, itu atas kerja keras saya, Bu. Saya memang miskin. Tapi saya dididik untuk kerja keras. Untuk terus berdoa dan berikhtiar. Saya bukan pemalas. Dan saya bukan wanita penggoda seperti ibu dan Mbak Kania bilang. Hah, omong kosong. Gak mungkin lah itu. Saya tidak pernah bermimpi menjadi menantu ibu. Tapi Sakti yang melamar saya duluan. Cinta. Cinta. Ma, ada apa ini, Ma?
Kakak Nia, apa yang kalian bicarakan sama Cinta? Sampai Cinta pergi seperti itu? Udahlah Sakti. Kamu nggak usah pikirin perempuan itu. Sampai kapanpun Mama nggak akan terima perempuan kampungan seperti itu di rumah ini. Mama keterlaluan. Ada apa sih? Itu Pak, perempuan tadi tuh bicara kasar sama Mama. Masa sih? Selama ini dia sangat sopan sama papa. Papa nggak percaya sama Mama. Kamu deketin Sakti, mau mendompleng nama besar keluarga ini kan? Dia kan anak orang miskin, Ma. Yang bermimpi pengen jadi Cinderella, menggait cowok kaya. Kenapa nasib aku kayak gini? Beri aku kesabaran ya Allah. Aku benar-benar nyesel udah ngikutin kayak gini ya Sakti. Dan aku nggak tahu kalau akhirnya bakalan seperti ini. Aku bakalan dihina. Cinta! Cinta, tunggu Cinta. Cinta, aku minta maaf sama kamu Cinta. Atas perlakuan keluargaku sama kamu. Aku mohon sama kamu Cinta, kembali ke rumah. Kita luruskan kesalahpahaman ini. Enggak Sakti. Keluarga kamu benar. Aku emang gak cocok sama kamu. Aku emang gak sepadan sama kamu. Dan aku mohon sekarang kamu tinggalin aku. Itu gak bener Cinta. Aku mohon sama kamu. Kamu kembali ke rumah. Kalau kamu jadi begini, kamu bisa sakit. Enggak Sakti. Enggak. Tolong dengarkan aku. Aku mohon sama kamu. Aku antar kamu pulang. Kamu kembali ke rumah aja. Enggak Sakti. Aku mohon kamu jangan kejar aku lagi. Karena sampai kapanpun, keluarga kamu nggak akan bisa nerima aku. Cinta, aku antar kamu pulang. Cinta, aku mau Cinta. Teganya mereka menghina kamu. Ibu minta maaf ya. Kemarin ibu maksa-maksa kamu untuk terima lamarannya Sakti. Sekarang ibu sadar bahwa perbedaan keluarga kita terlalu jauh. Gak mungkin bisa bersatu. Iya, Bu. Ya wis, sekarang kamu istirahat dulu ya. Gak usah mikirin Sakti lagi. Duk, kamu serius orang papa keluar dari kerjaan?
Cinta akan cari pekerjaan lain. Sekarang Cinta mau bantuin ibu dulu jualan gado-gado. Lagi pula jualan gado-gado itu harus bangga, Bu. Karena banyak yang sayang sama ibu, banyak yang setia nungguin ibu. Dan yang paling penting, jualan gado-gado itu halal. Jadi nggak ada yang malu-maluin. Ya, Bu? Ya, wes aku bantu dulu. Ya. Gado-gado 2 ya, Bu? Iya, ya. Silakan duduk dulu ya, Neng. Dek. Sana. Sana. Iya, ya. Aduh. Hati. Cinta jangan keja, biar Arman aja yang keja. Kalau Cinta keja, ntar Arman dipecat. Aduh, Arman kamu tenang aja deh, kamu nggak bakalan dipecat. Lagi pula semakin banyak yang bantu ibu, terus semakin baik. Udah, nggak apa-apa. Kasihan anakku Cinta. Dia pasti sedih sekali. Ini semua gara-gara Sakti. Assalamualaikum. Cinta. Assalamualaikum. Cari Neng Cinta ya? Iya, Bu. Ibu tahu? Neng Cinta ikut jualan gado-gado sama ibunya. Permisi, Mas. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Kemarin gerobaknya ada di sini. Kok sekarang nggak ada di sini? Pindah kemana ya mereka makanya? Mana ya? Itu mobilnya Sakti. Dia pasti lagi nyari Cinta. Mau apa lagi sih dia? Aku nggak mau anakku dihina dan disakiti lagi sama keluarganya Sakti. Aku akan usir dan menyuruh dia menjauhi Cinta. Ya Allah. Ada yang tabrakan? Mas, ada yang tabrakan, Mas? Gimana sih? Ya Allah. Ibu harus kuat, Bu. Ibu jangan tinggalin Cinta, Bu. Cinta sayang sama Ibu. Dokter gimana keadaan ibu saya, Dok? Sepertinya kita harus segera mengambil tindakan operasi. Karena emang sudah sangat memprihatinkan sekali keadaannya, Mbak.
Ibu. Pak Sakti. Halo Pak Sakti. Pak, ibunya Cinta Pak. Kecelakaan. Sekarang di rumah sakit. Lebih baik Mbak segera selesaikan proses administrasinya supaya kita lebih cepat mengambil tindakan operasi untuk ibu Mbak. Tolong bantu ya, Suster. Baik, dokter. Suster. Iya, Bu. Berapa biayanya? 100 juta, Bu. Dari mana aku dapetin uang 100 juta? Apa bisa biayanya nanti saya bayar setelah operasi, Sus? Karena saat ini saya nggak punya uang, Sus. Maaf, Bu. Ini sudah ketentuan rumah sakit. Izin untuk operasi hanya bisa dilaksanakan setelah administrasi terselesaikan. Tapi Suster, mungkin ada kebijakan di rumah sakit, Sus. Saya mohon, Sus. Ini demi ibu saya, Sus. Saya mohon. Maaf, Bu. Ini sudah ketentuan rumah sakit. Lakukan sekarang operasi ini. Semua biaya saya yang tanggung. Baik, Pak. Permisi. Cinta, kamu jangan khawatir. Aku cuma... Sakti, kamu ngapain kesini ya? Kamu ngapain ya? Kamu lihat ibu aku, Sakti, kamu lihat. Ibu aku kecelakaan kayak gini gara-gara kamu dan keluarga kamu. Ibu marah ketika dia tahu kalau aku dihina sama kamu dan keluarga kamu, Sakti. Sakti! Yang selalu beranggapan semua yang bisa dibayar pakai uang. Tapi enggak, keluargaku. Enggak ibuku, Sakti. Enggak. Aku gak butuh uang kamu. Aku gak boleh buka kamu lagi, Sakti. Ibu. Kamu boleh tumpahin semua kemarahan kamu ke aku. Tapi kamu lihat. Kamu lihat baik-baik. Ibu kamu sedang sekarat, Cinta. Dan butuh pertolongan. Kamu pikir ego dan harga diri kamu bisa menolong ibu kamu? Ibu kamu sekarang sedang diambang hidup atau mati, Cinta. Dan kamu masih masain orang miskin atau orang kaya. Mau kamu apa sih ya? Kamu mau ibu kamu gak tertolong? Enggak. Kamu harus bisa terima kenyataan, Cinta. Saat ini ibu kamu butuh pertolongan. Dan uang yang bisa menolong ibu kamu sekarang. Saya terima tantangannya, Mbak. Saya akan bayar uangnya Sakti dalam waktu 1 kali 24 jam, Mbak. Bersamamu sayang. Bersamamu sayang. Suster,
Untuk biaya operasi Ibu Ambar yang dirawat di ruang ICU, saya yang bayar. Pak, tadi kan hasil check up dokter bilang bagus. Tapi Papa jangan lupa ya, sampai rumah nanti tetap diminum loh obatnya. Ya. Sakti, ngapain dia sama cewek itu lagi? Papa tunggu sini bentar ya. Kan Nia nanti balik lagi. Ya. Sudah saya transfer, suster. Tolong lakukan operasi sekarang. Baik, Pak. Cinta. Sekarang kita tinggal berdoa untuk keselamatan ibu kamu. Kamu lihat sendiri kan Sakti? Orang miskin kayak dia kan emang munafik. Dia butuh uang kita, tapi pura-pura nggak butuh. Sama orang kaya aja sinis. Padahal dia masih makan uang kita juga kok. Tapi nggak heran sih. Ya, sok gengsi kan emang satu-satunya kemampuan yang mereka bisa. Mbak, tolong jangan ngomong seperti itu sama Cinta, Mbak. Memangnya kenapa? Ini kan kenyataan. Makanya nggak usah khawatir. Saya akan bayar kembali uangnya Sakti, Mbak. Ngomong doang sih gampang. Semua orang juga bisa. Tapi kamu bisa buktiin nggak? Kalau kamu punya harga diri, kamu bisa kembalikan uang keluarga kami dalam waktu 1 kali 24 jam. Atau kamu emang kebukti seekor lintah yang nggak punya harga diri, cuman mau menghisap darah orang kaya aja. Mbak, cukup, Mbak. Cinta, kamu jangan dengerin itu, Cinta. Itu nggak benar. Sakti, kamu marah sama Mbak? Kamu harusnya berterima kasih sama Mbak. Karena Mbak akan kasih tahu kamu siapa perempuan ini sebenarnya. Udahlah Sakti, relain aja uang itu. Percaya sama Mbak, nggak akan balik ke uangnya. Paling nanti juga dia akan cari cowok kaya lain untuk dihisap uangnya. Karena Mbak udah tahu kedoknya. Lintah kan emang seperti itu. Baik, Mbak. Saya terima tantangannya, Mbak. Saya akan bayar uangnya Sakti dalam waktu 1 kali 24 jam, Mbak. Oke, kalau gitu sekarang kita samakan jam kita. Biar kamu nggak ngelak lagi. Ups, lupa. Kamu belum sanggup ya beli jam tangannya. Saya emang orang miskin, Mbak. Silahkan Mbak tertawa sepuas hati Mbak. Tapi nanti, ketika ketawa Mbak selesai, berarti Allah sedang berpihak kepada saya, Mbak. Saya yakin, Mbak, Allah akan membantu saya untuk membayar uangnya Sakti sebelum 24 jam berakhir. Permisi, Mbak. Cinta tunggu. Kasihan Cinta, mentang-mentang miskin, seenaknya aja dihina-hina. Iya juga sih Ayang Bebek. Cinta tunggu, Cinta. Cinta tolong dengerin aku dulu, Cinta. Kamu gak usah pikirin omongan Bang Hani ya. Ini uang aku, Cinta, dan gak ada hubungannya sama dia, Cinta. Cinta tunggu, Cinta. Ini hanya antara kamu sama aku, Cinta. Gak ada yang lain. Enggak, Sak. Aku harus tetap bayar uang kamu sebelum 24 jam berakhir. Gimana caranya? Ayolah, Cinta, kamu yang realistis dong. 24 jam gak cukup buat kamu untuk ngumpulin uang sebanyak itu. Saat ini aku emang gak tahu caranya kayak gimana, Sak. Tapi aku yakin ketika Allah berkehendak,
semuanya pasti terjadi. Allah pasti ngelindungin aku, Sakti. Allah itu gak pernah tidur. Cinta, kamu gak perlu bersikeras mempertahankan harga diri kamu, Cinta. Aku mohon. Kamu orang kaya, Sakti. Kamu punya segalanya. Kamu gak tahu betapa berharganya harga diri untuk orang miskin kayak aku. Kamu gak tahu, Sakti. Kamu gak akan pernah tahu. Aku mungkin gak ngerti soal itu, Cinta. Tapi yang aku tahu pasti. Ini yang buat aku bisa ngerasain apa yang kamu rasain. Aku bisa ngerasain kesulitan kamu. Keinginan kamu untuk melihat ibu kamu selamat itu juga menjadi keinginan aku, Cinta. Karena aku cinta sama kamu. Maaf, Sakti. Tapi bagaimanapun juga, aku harus bayar biaya operasi ibuku. Aku harap kamu ngerti. Aku harap kamu gak nyuruh aku buat melanggar janji aku sama kakak kamu. Maafin aku. Iya. Aku mau buat konser dangdut amal untuk biaya ibu operasi. Bersamamu sayang. Bersamamu sayang. Dia kan anak orang miskin, mah. Yang bermimpi pengen jadi Cinderella, menggait cowok kaya. Kamu deketin Sakti, mau mendompleng nama besar keluarga ini kan? Ibu salah. Sepertinya kita harus segera mengambil tindakan operasi. Berapa biayanya? 100 juta, Bu. 100 juta. Untuk biaya operasi Ibu Ambar yang dirawat di ruang ICU, saya yang bayar. Kalau kamu punya harga diri, kamu bisa kembalikan uang keluarga kami dalam waktu 1 kali 24 jam. Saya terima tantangannya, Mbak. Ya Allah. Berikanlah hamba petunjuk-Mu, ya Allah. Berikanlah hamba kemudahan dalam menjalani semua cobaan yang Kau berikan. Karena hamba yakin, ya Allah, Kau tidak akan memberikan cobaan yang tidak bisa hamba pikul.
semangat. Pokoknya kita harus jualan sekarang ya. Jualan gado-gado. Pokoknya jualan 24 jam. Pagi, siang, malam. Sampai dapat duit 100 juta. Ayo Bebek, sekarang malam-malam siapa yang mau beli gado-gado, ha? Jin, kuntilanak. Lagian sekalipun kita dagang 24 jam full juga nggak bakal terkumpul 100 juta kali. Orang cuma gado-gado doang kita jual. Yang Bebek, tapi kan kita bertiga. Masing-masing bawa 1 gerobak. Kalau perlu kita bawa 2 gerobak, jadi 6 gerobak. Tuh kan banyak. Terus yang satunya gerobaknya yang bikin gado-gado apa pakai kaki? Kamu itu dagang apa mau main sirkus? Udah otak belibet, ngomong belibet. Udah mending diem deh, daripada ruwet malahan. Cinta, kamu nggak bisa apa ngomong lagi kalau perjanjiannya itu dirubah gitu jadi 1 tahun. Masalahnya kalau 24 jam kita nggak bakal kekumpul 100 juta. Coba deh kamu nego sama si Mbak yang sombong tadi itu. Allah pasti kasih jalan kok. Kita harus percaya dan berusaha, Indah. Ya tapi usahanya apa? Allah baru aja kasih jalan. Sekarang aku tahu gimana caranya dapetin uang 100 juta dengan cepat. Konser amal? Iya. Aku mau buat konser dangdut amal untuk biaya ibu operasi. Hatiku tak menentu berdebar. Masih mau sumbar? Bicara tentang bagaimana harga diri kamu itu tidak bisa dibeli. Terbukti kan? Harga diri kamu semurah derajat kamu. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Rasain kamu cinta. Kamu pikir aku akan diam aja ngebiarin kamu memenuhi janji kamu? Kamu jahat, Sakti.